Selamat datang di kanal Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Arci Indonesia Tbk, kode saham ARCI. Video ini dibuat atas permintaan @indrafirnando6687 pada tanggal 14 Oktober 2025. Kita akan menggali profil perusahaan, kinerja keuangan, kekuatan, resiko, valuasi, serta menyajikan kesimpulan investasi yang terukur. Siapkan secangkir kopi, mari mulai. Sekilas tentang Arci Indonesia. Arci Indonesia Tbk telah menjadi salah satu produsen emas besar di Indonesia dan Asia Tenggara. Didirikan pada 2010, ARCI sejak awal fokus pada eksplorasi dan produksi emas, serta mengembangkan rantai nilai ke hilir. Produksi lebih dari 8 ton emas per tahun menempatkan ARCI sebagai pemain material di industri ini. Proyek andalannya adalah Tohito Katidung, sebuah operasi tambang terbuka di Sulawesi Utara yang sejak 2011 menjadi sumber utama produksi. Selama tahun-tahun operasionalnya, ARCI mengakuisisi 100% saham PT Meliso Puter Mining dan PT Tondano Nusa Jaya, konsolidasi kepemilikan yang memperkuat kontrol atas operasi utama. Selain operasi hulu, Arci memperluas ke hilir melalui entitas seperti Lotus Arci, PT Elang Mulia Abadi Sempurna, yang bergerak di perdagangan dan pengolahan emas. Langkah hilirisasi ini berpotensi menambah margin namun juga meningkatkan kebutuhan investasi. Struktur kepemilikan juga unik. Pemegang saham mayoritas adalah PT Raja Wali Korpora dengan kepemilikan lebih dari 73%. Ini memberikan dukungan korporat dan relasi strategis, namun juga mengurangi free float sehingga pergerakan harga bisa lebih volatil. Ikhtisar kinerja keuangan utama. Mari masuk ke angka-angka. Pada basis trailing 12 months, Arci mencatat pendapatan TTM 5,427 miliaran rupiah. Gross profit TTM 2,16 miliar rupiah. EBITDA TTM 1,586 miliaran rupiah. Net profit TTM 792 miliaran rupiah. Margin operasi dan gross kuartalan sangat kuat. Gross margin kuartal 52,3% dan operating profit margin 48,07%. Sementara net profit margin kecil sekali, 24,16% pada kuartal pengamatan. Ini mencerminkan operasi yang efisien dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari setiap penjualan. Pertumbuhan kuartal ke kuartal dan year on year pun mengimpresif. Pendapatan kuartal tumbuh sekitar 20,9% year on year. Dan net income mengalami lonjakan year on year luar biasa. Angka persentase besar yang menunjukkan perbaikan kinerja profitabilitas. Namun penting dicatat, meski laba bersih tampak kuat, beberapa metrikas mengindikasikan perusahaan sedang dalam fase investasi intensif, yang akan kita bahas berikutnya. Analisis arus kas dan investasi. Dari sisi kas, Arci menunjukkan karakter yang menarik. Cash from operations TTM 1,355 miliar menandakan operasi menghasilkan kas yang sehat, tetapi cash from investing TTM 1,429B, setara dengan capital expenditure TTM 1,429B. Hasilnya, free cash flow TTM negatif 74B, namun tidak jauh besar. Ini menunjukkan bahwa hampir semua kas operasi sedang diinvestasikan kembali ke aset, kemungkinan untuk peningkatan kapasitas produksi atau pengembangan fasilitas hilir. Kas dinraja per kuartal hanya 71B. Sementara total utang mencapai 6,562 miliar sehingga net debt 6,491 miliar. Artinya, meskipun operasi menghasilkan kas, struktur modal berutang tinggi menuntut perhatian. Selama proyek investasi itu menghasilkan tambahan produksi dan margin, investasi ini dapat terbayar. Namun dalam skenario harga emas turun atau gangguan operasional, tekanan terhadap likuiditas bisa muncul. Likuiditas, solvabilitas, dan kesehatan balance sheet. Berikut kondisi solvabilitas. Total assets 14,578B. Total liabilities 9,574B. Total equities 4,997B. Current ratio 0,39. Quick ratio 0,10. Menandakan aset lancar tidak cukup menutupi kewajiban lancar saat ini. Debt to equity 1,31. LTD equity 1,00. Leverage tinggi.
Interest coverage TTM 3,23, perusahaan dapat menutupi beban bunga, namun margin kenyamanan tidak besar. Artman Z-Score Modified 1,18 secara tradisional ini masuk zona peringatan. Ringkasnya, Archie beroperasi dengan leverage material. Kekuatan margin dan cash flow operasional membantu, tetapi struktur hutang dan cash positioning minimnya membuat perusahaan sensitif terhadap gejolak harga emas, kenaikan biaya, atau gangguan produksi. Kinerja historis dan tren. Melihat evolusi pendapatan dan laba sejak 2018 hingga 2025 terlihat beberapa pola. Revenue annualized meningkat dari 3.220B 2022 menuju 6.330B 2025 annualized. Tren pertumbuhan kuat. Net income annualized fluktuatif tahun 2021 puncak 1076B, 2020 1788B. Kemudian penurunan dan pemulihan. Fluktuasi ini wajar di industri tambang yang sensitif harga komoditas dan biaya produksi. Fakta yang penting, 3-6 bulan terakhir menunjukkan lonjakan harga saham signifikan, IRTD 456%. Kemungkinan didorong oleh realisasi kinerja baik, sentimen pasar, atau spekulasi, mengingat free float rendah. Analisis margin dan efisiensi operasional. Margin operasi yang tinggi adalah kekuatan utama Archie. Gross margin kuartal 52% dan operating margin 48%, menandakan biaya produksi rendah relatif ke harga jual. Ini bisa berasal dari sumber daya tambang berkualitas, efisiensi proses, atau struktur biaya yang ringkas. Days inventory 114 hari dengan days payable 115 hari. Cash conversion cycle negatif 1,11 hari. Ini menunjukkan perusahaan memanfaatkan term suppliers relatif efektif, sehingga tidak menahan modal kerja berlebih. Receivables turnover 402. Penjualan tunai atau koleksi cepat di industri emas transaksi biasanya relatif langsung, sehingga rasio ini wajar. Secara operasional, Archie tampak efisien. Ini mendukung klaim bahwa margin tinggi dapat bertahan setidaknya dalam jangka menengah. Risiko utama harus diwaspadai investor. Mari rangkum risiko utama. 1. Likuiditas rendah. Current ratio 0,39 dan kas hanya 71B kontra kebutuhan operasional dan cicilan utang. Leverage tinggi, net debt signifikan, peluang perluasan modal, dan beban bunga tinggi jika suku bunga naik. Free float rendah, volatilitas harga tinggi karena sedikit saham diperdagangkan. Valuasi premium, PE TTM 43,28, jauh di atas IHSG median 8, ekspektasi pasar tinggi. Altman Z-Score rendah, indikator peningkatan finansial. Risiko operasional dan lingkungan, tambang terbuka rentan terhadap cuaca, regulasi, isu lingkungan, dan faktor sosial. Ketergantungan komoditas, turun naiknya harga emas global mempengaruhi pendapatan langsung. Investor harus mengukur potensi upside terhadap risiko-risiko ini. Kekuatan dan peluang. Kekuatan Archie yang mendukung prospek positif. Margin operasi tinggi, buffer kuat terhadap penurunan harga sementara. Piotrowski F-Score 8, indikator fundamental yang cukup kuat untuk perusahaan dengan rekam jejak. Hilirisasi dan diversifikasi Lotus Archie, peluang peningkatan margin dan kesabilan pendapatan. Dukungan Raja Wali Corpora, akses modal dan jaringan. Cash from operations positif, operasi menghasilkan kas walau capex menyerapnya. Opportunity, peningkatan recovery rate, mengenaikan produksi dan realisasi proyek hilir dapat mendorong laba dan mengurangi kebutuhan pendanaan eksternal. Valuasi apa yang pasar bayar saat ini? Sekilas valuasi, market cap 34.272B, EV 47.713B, PE TTM 43,28, EV EBITDA 25,7. Bandingan dengan IHSG median PE 8, Archie dihargai pada premium yang signifikan. Untuk menilai apakah harga wajar, kita gunakan EPS TTM 31,88 IDR, PE 8 target 25,5. PE 20 target 638, PE 30 target 956. Harga pasar saat ini sekitar 1.380 IDR, premium tinggi. Pasar tampaknya mengantisipasi pertumbuhan laba yang substansial di masa depan atau ekspektasi faktor non-operasional. Jika Anda adalah investor yang berhati-hati, valuasi saat ini menuntut bukti kuat tentang pertumbuhan earnings berkelanjutan. Skenario investasi dan rekomendasi praktis. 3 skenario investasi sederhana. 1. Konservatif, hold atau wait. Tunggu perbaikan rasio likuiditas, penurunan leverage atau FC positif. Periksa laporan berikutnya untuk bukti delivering.
Opportunistic, trading atau partial. Masuk dengan porsi kecil jika Anda percaya pada peningkatan produksi dan siap cut loss ketat. Manfaatkan volatilitas free float rendah. Long-term growth, buy on decline. Jika yakin manajemen dapat mengonversi investasi saat ini menjadi peningkatan EBITDA dan FC, pertimbangkan akumulasi bertahap. Idealnya pada valuasi lebih konservatif, PE target 25. Praktik mitigasi risiko, pantau jadwal jatuh tempo hutang, cadangan operasi tonase dan grade OR, notulen atau press release terkait rencana modal atau divestivasi. Perhatikan juga kebijakan dividen, saat ini tidak ada dividen. Ringkasan arti adalah perusahaan tambang emas yang dengan operasi efisien dan margin kuat sedang melakukan investasi besar untuk ekspansi atau hilirisasi. Namun struktur modal yang berleverage dan likuiditas sempit membuat saham ini berisiko jika ekspektasi pasar tidak terpenuhi. Valuasi saat ini mengandung premium besar. Investor harus berhati-hati mengawasi katalis likuiditas dan realisasi produksi serta mempertimbangkan ukuran posisi sesuai toleransi resiko. Terima kasih sudah menonton pembahasan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada poin tertentu yang ingin dikembangkan. Sampai jumpa di video berikutnya.